Ibu saudara sekalian, apa kabar? Luar biasa. Ada sukacita hari ini? Tidak ada yang sedang gundah gitu ya. Hari ini begitu menyenangkan. Tuhan memberikan cuaca sudah mulai musim terang, kemarau, musim terang, musim kemarau. Kadang-kadang ada gangguan perubahan cuaca, ada yang flu, batuk, dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, hari ini segar sehat semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kebetulan acaranya banyak ini. Saya dipesan dari yang singkat aja paling. Tetapi topik pembahasannya ini dalam sekali, Bapak Ibu. Disingkat, disingkat-singkat tapi ya agak jeru, agak jeru gitu ya. Ya, kalau kita baca perikop ini, Bapak Ibu sudah sering membaca dari Yohanes 14 ini. Dan biasanya kita itu menyukai ayat favorit. Kira-kira Bapak Ibu mana yang menjadi ayat favorit? Ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Favorit? Amin. Sing disenengi yang begitu. Atau kadang-kadang ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau orang yang mau saksian pakai ayat ini, semangat. Tapi temanya hari ini adalah mengenal Bapa. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam perikop ini saja, belum ke Injil Yohanes, perikop ini 14 ayat. Ada berapa kata di situ ditulis Bapa? Satu perikop saja. Bapa, Bapa, Bapa. Berapa kali? Oh ya, belum sempat hitung ya. Iya, belum sempat hitung. Saya tadi malam tak hitung Bapak Ibu. Tak perlu hitung. Ada 9 ayat. Mulai dari ayat 2, ayat 6 sampai ayat 12. Dan ada 13 kata. Bapa, 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 sampai 13 kata dituliskan hanya di perikop ini saja. Lalu ada yang berkata-kata di sini, yaitu aku. Aku berarti siapa? Yesus. Berapa kali dia berkata-kata? Karena yang diajak diajak bercakap-cakap. Yesus bersabda kepada 2 orang muridnya, yaitu Thomas dan Filipus. Yesus menyebut dirinya dengan kata aku atau ku sampai 32. Menegaskan bahwa ini sesuatu yang benar-benar, yang sesungguhnya, yang senyatanya. Dan Thomas dan Filipus menyapa Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan itu? Kalau Filipus mengatakan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Mereka masih bertanya-tanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu Thomas dan Filipus ini, Thomas salah satu murid Yesus dari Galilea. Jadi Thomas itu dalam bahasa Aram, bahasa Yunaninya Didymus, artinya kembar. Nah, jadi Pak Thomas itu ada kembarannya di sini. Dan dia memberitakan Injil sampai ke India menurut catatan sejarah. Dan dia mati martir di India yang diperingati kematiannya setiap tanggal 3 Juni oleh gereja. Filipus
itu juga salah satu murid Yesus, juga dari Galilea. Dia mati sebagai martir di Hierapolis, itu kalau sekarang wilayah Turki, sekitar tahun 54 Masehi. Jadi dua murid Yesus yang diajak berbicara oleh Yesus ini, dua-duanya mati sebagai martir. Martir itu mati dengan rela menyediakan diri berkorban karena iman. Beda dengan kalau orang mati dengan membunuh orang lain, beda dengan mati dengan bunuh diri, itu bertolak belakang. Tapi ini martir itu di dalam Alkitab adalah orang yang mati menyerahkan diri, rela orang lain mencelakai dan membunuh dirinya karena ia mempertahankan imannya, karena ia mempertahankan hidup kudus di hadapan Tuhan. Itulah martir, orang-orang suci di dalam Alkitab. Dua orang ini, Thomas dan Filipus, adalah contohnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Yohanes ini yang ditulis sekitar tahun 90 Masehi oleh Rasul Yohanes, ketika saat itu ada di kota Efesus. Biasanya Injil Yohanes ini disejajarkan dengan surat Yohanes dan kitab Wahyu karena ada banyak hubungannya, ayat-ayatnya, tema-temanya. Dan Injil Yohanes ini membekali iman orang-orang Kristen yang hidup di lingkungan filsafat Yunani. Banyak orang pinter di Efesus, ahli-ahli filsafat, sehingga orang-orang Kristen di sana berhadapan dengan para ahli filsafat Yunani yang ada di kota Efesus ini. Oleh karena itu Injil Yohanes itu isinya dalam sekali. Yang kedua, Injil Yohanes ini juga menjelaskan bagaimana praktek rohani, praktek spiritual seorang rasul yang menjalani kehidupan rohaninya begitu tinggi. Jadi ini menggambarkan kehidupan rohani yang sangat tinggi sekali, sehingga bahasa-bahasanya kadang-kadang agak sulit untuk kita ikuti. Misalnya tadi ada ayat percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Gimana Bapak itu? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Gimana itu? Ini ada ayat yang lain lagi tadi. Ayat 10 dan ayat 11. Ayat 10 misalnya, tidak percayalah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah ini kalau dijelaskan panjang sekali, akan jelimet. Tetapi bagi para pelaku rohani atau bahasa lain praktisi spiritual, biasanya mereka rutin melakukan doa-doa di dalam roh, atau mungkin bahasa lainnya itu doa-doa meditasi. Ini sebenarnya adalah aktivitas sehari-hari. Jadi dalam doa meditasi itu aktivitas sehari-hari adalah doa di mana dia menjalani atau melakukan praktek spiritual, ada pengalaman rohani Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Nah ketika dijelaskan menjadi sangat dalam sekali. Dan orang-orang tua zaman kita dulu juga banyak yang menjalankan praktek spiritual semacam begitu. Sehingga orang-orang Jawa dulu menyebutnya manunggaling kawula Gusti. Itu praktek spiritual yang sangat tinggi. Kalau jelaskan panjang, tetapi sebenarnya itu adalah praktek doa atau praktek meditasi yang rutin sehari-hari dilakukan oleh mereka yang
menjalankan doa-doa di dalam roh seperti itu. Nah, tema kita hari ini adalah mengenal Bapa. Tadi di dalam perikop tadi ada berapa kali tadi? 9 ayat, ada 13 kata. Di dalam Injil Yohanes hampir 100 kali ditulis kata Bapa. Injil Yohanes saja. Tema kita mengenal Bapa. Karena ini temanya tema besar. Jadi kita perlu melihat Alkitab secara keseluruhan. Bukan hanya di Injil Yohanes ini saja. Jadi kita melihat Alkitab secara keseluruhan. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Orang Israel mengenal Dia yang disembah. Pertama kali mereka mencoba mengenalnya. Kita sembah itu siapa ya? Lalu mereka mengatakan, Eye, Asel, Eye. Aku adalah aku. Gimana Bapak? Aku adalah aku. Itu ada di dalam Keluaran 3 ayat 14. Aku ada yang aku ada. Tambah mengkerut, tambah jeru mikirnya gitu ya. Aku adalah aku ada yang aku ada. Terus sapa gimana? Aku menyapa, aku adalah aku. Nah, ini aku, Nabi Musa menyapa, aku adalah aku. Tambah pusing lagi. Artinya bahwa ia ada dan ia akan tetap ada dan ia tidak tergantung kepada siapapun karena ia adalah yang menjadikan segala sesuatu. Aku ada. Yang aku ada. Aku adalah aku. Ehye. Asel. Ehye. Tetapi lama-lama orang Israel yang nggak jelas begitu. Mereka kepingin menyebut suatu nama, yaitu Yahweh. YHWH. Tapi orang Israel sebenarnya sampai hari ini tidak pernah menyebut Yahweh. Karena saya bukan orang Israel, jadi boleh. Tapi kalau orang asli Israel kan tidak boleh menyebut Yahweh. Tabu. Begitu mereka ketemu kata YHWH, mereka mengucapkan Adonai. Karena itu begitu sakral kata itu, begitu sucinya kata itu, mereka tidak berani menyebut. Sama seperti seorang anak kecil kalau menyebut orang tuanya, bapaknya, kan tidak pernah menyebut nama. Saya, anak saya menyebut saya, ini Juto. Wah, suaru kan? Wah, kurang ajar ya. Suaru, tidak pantas. Maka mereka menyebut bapak atau ayah atau apa ini, papa. Kalau orang-orang Jawa kuno itu jujur biasanya menyebutnya bapaknya si Amanda atau bapaknya si Amanda. Tapi menyebut namanya langsung itu kan kayak apa ya? Saru. Nah, orang Israel juga begitu. Menyebut nama langsung Yahweh itu jarang, tidak pernah. Begitu ketemu kata Yahweh, Adonai. Nah, lalu ketika mereka tinggal di tanah Kanaan, orang Kanaan sudah terbiasa menyebut Elohim. Karena mereka sudah lama tinggal di tengah-tengah orang Kanaan, mereka juga biasa menyebut Elohim. Nah, ketika orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi juga, abad 3 sebelum Masehi, mereka sudah pergi ke berbagai negara, sudah lupa dengan Alkitab yang berbahasa Ibrani, bahasa Ibrani. Mereka ketemu dengan bangsa-bangsa yang lain, mereka terbiasa dengan bahasa Yunani.
itu mereka mengenal kata theos. Di kata theos itu dikenal oleh mereka karena ketemu dengan orang-orang yang berbahasa Yunani. Ada orang-orang Kristen di daerah Syria Utara menyebut Allah. Jadi itu bukan identitas agama tertentu ya, Allah. Karena orang Kristen dalam inskripsi Sabat. Nah ini biasanya kalau khotbah kan boleh buka HP. Bapak Ibu boleh buka HP kalau khotbah hari ini. Ya. Z-A-B-A-D, Sabat. Di kampung yang namanya Sabat telah ditemukan suatu inskripsi peninggalan kuno. Lalu ada tulisannya dalam bahasa Arab, Yunani, dan Arab. Jadi kampung itu ada kayak apa ini, gabronya begitu. Di gabro itu ada tulisan. Dan di tulisan itu yang dalam bahasa Arab itu diawali dengan kata Bismillah. Itu tahun 512. Nabi saudara kita, Nabi Muhammad itu lahirnya 570. Jadi ini nabinya belum lahir. Orang Kristen di Sabat sudah terbiasa menulis Bismillah. Jadi itu bukan milik dari suatu agama tertentu, tapi orang Kristen pada tahun 512 sudah menggunakan kata itu dan ditemukan di dalam inskripsi Sabat. Allah, kata Allah dalam bentuk Bismillah. Jadi kalimat itu diawali dengan kata Bismillah. Loh itu dipakai orang Kristen, Bapak. Orang Kristen Arab di daerah Syria Utara. Nah, silakan buka di Google dan masih ada sampai sekarang. Sabat. Tadi malam saya cek, oh ada kampung dekat Aleppo. Sabat. Nah di sini Injil Yohanes menggunakan kata Allah dan Bapa. Bapak Ibu mau pilih mana? Yahweh, Adonai, Elohim, Theos, Allah, atau Bapa? Seorang praktisi spiritual, dia nggak mau bingung dengan istilah. Dia hanya menyapa ada sesuatu yang hadir. Karena ketika istilah-istilah ini dijelaskan, kadang-kadang terjadi perdebatan. Lu yang benar ya, yang benar ya, harus diopeng ada lu yang benar, Elohim, lu yang benar ya, Theos, lu yang benar ya, Allah. Lu Allah itu bukan punya obrak kami yo, debat terus. Seorang praktisi spiritual, dia sudah terbebas dengan definisi. Dia hanya ingin menyapa, mengalami dan merasakan ada sesuatu kuasa yang hadir yang dirasakan di dalam hatinya. Oleh karena itu, bagi para praktisi, dia lebih senang memakai kata Bapa. Langit yang tidak ada batasnya itu adalah Bapa. Ia adalah sumber segala sesuatu, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ini cara penjelasan Rasul Paulus yang mudah. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Sebut Bapa saja. Tapi kalau mau menjelaskan secara detail dengan istilah-istilah kemudian dengan penjelasan, ya monggo silakan. Tapi seorang pendoa itu hanya membuka hati, lalu menyerahkan hidupnya, lalu merasakan kehadiran. Ada sesuatu yang hadir di dalam hatinya. Karena itu lebih penting daripada berdebat tentang istilah. Nah, Yesus ketika Dia berdoa di atas kayu salib, apa doanya? Apa yang diserukan oleh Yesus ketika di atas kayu salib?
Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Itu istilah yang terbuka untuk orang yang latar belakang Yahudi, untuk orang yang latar belakang orang Kanaan, untuk orang yang latar belakang orang Yunani, untuk orang yang latar belakangnya orang Arab, untuk orang yang latar belakangnya orang Aramia, untuk orang yang latar belakangnya berbahasa Indonesia. Bapak, katanya orang Jawa zaman dahulu itu menyebut Bopo Angkoso dan Bumi Pertiwi. Jadi angkasa itu langit yang tidak ada batasnya itu dalam kepercayaan kuno disahkan Bapa, karena ia tidak terbatas sumber segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mau sampai kepada Bapa, maka jalannya adalah Aku, kata Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Lalu itu, percaya kamu? Ya, itu penjelasan yang sederhana, yang mudah. Tetapi apakah yang Tuhan Yesus maksudkan seperti itu? Ikut Aku. Nanti kita ketemu dengan ayat, tidak semua orang yang menyebut Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa di surga, dia yang masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, terus gimana? Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan yang benar di dalam Yesus Kristus, jalan yang sampai ke surga, sampai ke Bapa di surga, adalah jalan Yesus Kristus. Dan Alkitab telah memberitahukan kepada kita bahwa jalan itu adalah lahir dari Roh Kudus. Karena yang dijalani oleh Yesus Kristus adalah dia lahir dari Roh Kudus. Lahir dari Roh Kudus itu apa? Keempat Injil menjelaskan hal yang sama. Lahir dari Roh Kudus adalah langit terbuka, lalu Roh Kudus itu turun. Itulah lahir dari Roh Kudus. Kalau mau dilanjutkan lagi, langit terbuka, Roh Kudus turun, Roh Kudus tinggal diam di dalam hati seseorang. Lalu selanjutnya lagi adalah segala keperluan Allah berkenan diam di dalam dia. Bagi para praktisi spiritual, hal yang semacam begitu mudah dipahami. Langit terbuka, ada doa-doa yang dengan cepat bisa membuka langit, seperti yang dilakukan oleh Yesus kepada Rasul Petrus, diberi kunci, dan Rasul Petrus diberikan kunci kerajaan surga. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Kunci itu berarti bisa membuka dengan mudah. Nah, di dalam dunia spiritual memang ada orang-orang yang sudah diberi kunci supaya pintunya dengan mudah terbuka. Tetapi di dalam perjanjian lama ada banyak nabi-nabi yang harus berpuasa bertahun-tahun, kepingin supaya pintunya terbuka. Di banyak bangsa ribuan tahun sebelum Masehi, orang berusaha mencari jalan, ingin sampai ke surga. Pertanyaannya, apakah mereka sudah menemukan jalan itu? Apakah pintunya sudah terbuka? Kita tidak tahu. Tetapi Alkitab memberitahu bahwa jalan di dalam Yesus Kristus adalah diawali dengan langit terbuka, lalu Roh Kudus turun. Dan itu biasanya melalui menekuni doa-doa yang panjang. Hanya langit terbuka saja butuh waktu yang panjang. Roh Kudus turun butuh ketekunan doa yang panjang. Apalagi sampai Roh itu tinggal diam di dalam hati seseorang, butuh menekuni doa yang panjang. Apalagi
apalagi sampai segala kepenuhan Allah berkenan di dalam dia. Oh, itu semakin panjang lagi. Itulah sebabnya murid-murid diajari oleh Tuhan Yesus. Pagi-pagi kita mereka berdoa. Lalu ketika malam sampai malam hari, murid-muridnya diajari berdoa. Sampai murid-muridnya ngantuk. Yesus berdoa 1 jam, ngantuk, berdoa lagi, tertidur muridnya. Lalu Yesus berdoa sampai 3 kalinya. Banyak yang gak betah. Doa 1 jam, terus ngantuk. Biasanya berapa menit Bapak Ibu doa? Oh, 1 menit. Oh, menit doa makan. 1 menit cukup, yang penting makannya cepat habis itu. Nah, ini murid diajari doa baru 1 jam lagi. Diajari lagi 1 jam lagi tidur. Ya sudah, Yesus doa 1 jam lagi sampai 3 kali. Kita lanjut semua. Butuh ketekunan untuk memasuki dimensi spiritual. Itulah sebabnya Bapak Ibu ketika kita membaca Alkitab, yang pertama-tama yang kita lihat adalah bahwa sebelum kitab itu ditulis, rasul-rasul bersama-sama dengan Tuhan Yesus mengalami pengalaman spiritual. Jadi yang pertama-tama adalah rohaninya, spiritualnya itu sudah terbangun, sudah terbentuk. Baru ketika spiritual ini dijelaskan, maka pengalaman spiritual ini menjadi ayat. Jadi sebelum ayat itu ditulis, murid-murid mengalami pengalaman spiritual bersama-sama dengan Yesus. Belajar dari sang guru Yesus Kristus. Dan ketika spiritualitas ini dijelaskan, maka penjelasan itu menjadi ayat. Ketika ayat ini dipelajari menjadi teologi. Cuma sekarang banyak gereja termasuk di GTJ, kalau menjadi pendeta harus lulus sarjana teologi. Ya, Mas Yusuf ya. Padahal Alkitab itu dimulainya dari spiritualitas, bukan dari teologi. Nah, problemnya sekarang banyak gereja-gereja di barat itu mulai tidak disukai karena mereka hanya mengandalkan teologi. Spiritualitasnya menjadi tanda tanya besar. Sehingga ketika ada pendeta, jatuh di dalam dosa, pertanyaan dia berteologi atau dia hidup di dalam rohani. Yang dibangun pertama-tama itu berteologinya atau rohaninya. Kalau menurut Alkitab, rohaninya dulu yang harus dibangun. Teologi itu melengkapi pemahaman dengan baik menurut Alkitab. Itulah sebabnya kadang-kadang banyak orang Kristen bikin kitab suci sendiri. Tahu ya Bapak Ibu? Jangan tahu orang Kristen bikin kitab suci sendiri. Nggak tahu Bapak Ibu nyanyi pujian masih padahal syairnya nggak sesuai dengan Alkitab. Pujian itu jadi kitab suci baru. Iya. Makanya saya kalau mengikuti ada pujian yang saya perhatikan pertama kali adalah syair ini cocok nggak dengan Alkitab? Kalau nggak cocok, tapi kalau orang Kristen kan biasanya nggak sampai ke situ mikirnya. Pokoknya aku ini rapi, senang aku. Begitu dicocokkan dengan Alkitab, nggak cocok dengan Alkitab. Nah, terus ini jadi apa ini? Kan jadi kitab suci baru. Kan ada lagu misalnya menyebut Yesus disebut Bapa, ada? Atau tidak secara langsung, tapi kalimat itu menggambarkan bahwa Yesus itu disatu sebagai Bapa. Secara Alkitab cocok nggak? Nggak cocok. Nah, jangan sekali-sekali menyebut doa Yesus Bapa kami. Waduh, kacau ini nanti. Nanti malah jadi Alkitab baru nanti. Tapi ada lagu-lagu yang semuanya, kita tidak tahu yang menulis lagu latar belakangnya bagaimana. Tetapi Yesus menyapa Bapa di surga, ya Bapa, ke dalam tanganmu. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa.
Sehingga semua yang aku lakukan adalah sama persis dengan apa yang menjadi kehendak Bapa. Supaya orang Kristen juga belajar hal yang sama. Di dalam doa-doanya dia mengalami pengalaman spiritual, sehingga sampai pada tahapan, pada level spiritual, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Tingkat rohani, tingkat spiritual yang sangat tinggi sekali. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Itulah jalan ke surga yang dijamin pasti masuk surga. Tidak akan diragukan lagi. Sama seperti Yesus Kristus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka orang Kristen ketika ingin sampai ke surga, dia harus mengikuti jalan Yesus. Langit terbuka, Roh Kudus turun, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, dan segala kepuraan Allah di dalam kita. Maka kita berjalan di dalam jalan Yesus. Dijamin pasti masuk surga. Amin Bapak Ibu. Karena ribuan orang dari ribuan tahun yang lalu, orang kepengen mencari jalan ke surga. Tapi banyak yang tidak sampai ke surga, malah tersesat. Atau digambarkan dalam dunia spiritual itu dunia yang sangat luas sekali, seperti pohon dan ranting-rantingnya. Banyak orang cari kekuatan, kesaktian, wah bisa kayak siapa itu dulu, Tony Daud, bisa nangkep orang dari jarak jauh, membunuh orang dari jarak jauh, orangnya mati beneran. Tapi begitu kena doa dari pendeta Gilbert, geletak pingsan sampai berapa hari. Jadi orang sakti, tetapi kalau dia tidak menempel pada pokok anggur yang benar, tidak bersumber dari Bapa di surga, dari kemuliaan dari Bapa di surga, dia seperti ranting yang putus. Dia akan layu, kering, dan dibakar. Kesaktian yang dilakukan oleh orang-orang dunia yang tidak terhubung dengan Bapa di surga, maka justru kesaktian itu menjadi kesesatan di dalam kehidupan orang itu. Banyak orang mencari ilmu dengan berbagai macam ilmu, sakti, tetapi kalau tanpa pokok anggur yang benar, tidak terhubung dengan jalan yang benar sampai Bapa di surga, maka dia akan mati. Atau bahasa lain itu dia tersesat, mati, terbakar di api neraka. Malah mendingan orang biasa, hidupnya baik, tapi hidupnya berserah pada Bapa di surga di dalam Yesus, daripada orang sakti tetapi terputus dengan jalan yang benar, terputus dengan pokok anggur yang benar, terputus dengan sumber kemuliaan dari Bapa di surga. Dia justru menjadi orang yang sangat tersesat. Itulah sebabnya perjalanan yang terakhir yang sempurna adalah salib. Gereja simbolnya salib, karena itu adalah kasih yang sempurna, cahaya kemuliaan yang sempurna. Itu sudah dinyanyikan atau belum ya? Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna, seperti yang disabdakan oleh Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal orang itu menganiaya Yesus, padahal orang itu telah meludahi Yesus, bahkan orang itu telah mengejek, memfitnah Yesus, mengolok-olok Yesus, menusuk dengan tombak, memberikan Yesus dengan mahkota duri, lalu memaku di atas kayu salib. Siapa yang sudah pernah mengalami perlakuan seperti itu? Saya kira belum ada kita. Kita baru mendengar omongan orang sedikit sudah tersinggung. Tetapi Yesus sudah mengalami yang begitu berat. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib? Mereka yang berbuat jahat kepadanya didoakan oleh Yesus.
dimintakan ampun oleh Yesus dengan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kasih yang sempurna. Amin. Mudah. Kasih yang sempurna mudah kita miliki. Amin. Mudah. Oh, sudah ada ya orang menyakiti kita, terus didoakan, aku mendoakan dia karena dia sudah menyakiti saya, tak doakan dia, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Sudah ada? Puji Tuhan. Puji Tuhan sudah atau puji Tuhan belum? Puji Tuhan sudah. Ya, itu kasih yang sempurna. Dan kita diajar untuk mengenal Bapa di surga dengan kasih yang sempurna seperti ini. Siap ya Bapak Ibu ya? Mengikuti jalan kebenaran dan hidup supaya kita sampai ke Bapa di surga. Jalannya adalah Yesus Kristus, karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika kita mengikuti jalan itu, kita akan mengikuti hidup kekal. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.